Kebakaran terjadi di Bandung Trade Mall di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung, Jawa Barat. Asap mengepul dari bagian dalam mall hingga membuat seluruh pengunjung yang berada di dalam berhamburan keluar. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung berjibaku memadamkan api. Titik api yang berada di lantai 3 mall membuat petugas kesulitan memadamkannya. Menurut salah seorang saksi, api berasal dari salah satu ruangan karaoke di lantai 3. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat ruang karaoke tersebut hangus terbakar hingga membuat seluruh mal dipenuhi asap tebal. Kalau aku mah belum kelihatan, cuma asap aja. Tadi masuk ke ruang 3 ini, asapnya udah terlalu banyak, kita nggak bisa pada keluar. Total di dalam itu ada berapa ruangan? Ada 10. Yang terbakar baru satu atau semuanya itu? Belum tahu. Cek lagi karena tadi cuma baru satu juga itu nggak tahu kebakar atau masih normal soalnya tadi pas saya disuruh keluar masih normal, cuma ada asap aja. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung menerjunkan 11 mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik kapal milik kantor Basarnas Cilacap, Jawa Tengah meledak saat sedang diperbaiki. Warga berusaha menyelamatkan para pekerja yang menjadi korban dalam kejadian ini. Peristiwa ini mengakibatkan 1 pekerja tewas, sementara 2 lainnya luka-luka. Kapal Basarnas RIP 06 meledak saat pekerja sedang melakukan pembersihan kompresor di dok area dermaga Sleko. Sempat ada percikan api saat pembersihan berlangsung. Satu orang. Yang 2 misi. Yang 2 luka-luka. Semua lukanya dari kepala sih. Ini orangnya itu lagi servis kapalnya atau gimana sih Pak? Ya masalah itu kan udah ngecek. Oh lagi ngecek, memang servis seperti biasa di sini. Itu sedang membersihkan kompresor, Pak. Membersihkan kompresor. Kemudian satu korban, dimungkinkan ini korban yang MD itu sedang berada di atas tangki. Tapi untuk penyelidikan lebih lanjut nanti nunggu informasi atau keterangan yang jelas dari hasil penyelidikan di TKP. Akibat peristiwa ini, kapal Basarnas mengalami kerusakan cukup parah di bagian belakang kapal. Bangunan kantor Basarnas Cilacap juga alami kerusakan ringan. Polisi kini periksa sejumlah saksi untuk pastikan penyebab ledakan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sudah 3 hari warga di permukiman padat penduduk di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terendam air rob. Sejumlah warga terpaksa dievakuasi ke posko pengungsian. Ketinggian air Minggu pagi tadi sudah melebihi 1 meter lebih tinggi dari kemarin. Debit air yang semakin tinggi membuat sejumlah warga terpaksa mengungsi dan dievakuasi menggunakan perahu karet. Warga mengaku dalam 1 minggu ini sudah 3 kali air rob merendam rumah mereka. Bahkan banyak warga menderita sakit akibat air rob yang kotor. Hari nih Bu banjir besar? 3 hari sama sekarang. Ini kalau ini yang paling besar bagaimana? Paling gede. Berapa ketinggiannya Bu? Ada 1 meter lebih ada? Ada kali ya 1 meter. 1 meter lebih. Nah, ini kan udah 3 hari Bu ya? Ibu mengalami sakit-sakit gatal atau gimana? Iya pada gatel, ya kena air tuh. Kondisi kesehatan Ibu gimana, gatal-gatal nggak Bu? Gatel-gatel, batuk-batuk. Batuk-batuk. Panas dingin kalau malam itu. Itu berarti kalau malam masih ada air apa gimana? Enggak, kalau malam nggak ada air sih, tapi kan Dingin. mungkin kedinginan dari siang, nggak bisa istirahat, terendam gini seharian. Jadi Imbas banjir rob, perlintasan kereta api di Jalan Remarta Dinata Tanjung Priok terendam air. Akibatnya pemirsa, perjalanan kereta api terganggu selama 2 jam.
Sebanyak 10 perjalanan kereta dari stasiun Tanjung Priok menuju stasiun kota dan sebaliknya sempat tertahan selama 2 jam akibat banjir rob. Untuk mengurangi debit air yang merendam rel kereta, PT KAI mengerahkan 2 unit pompa mobile. Saat ini kondisi air sudah mulai surut dan rel sudah bisa kembali dilintasi kereta. Untuk saat ini udah normal. Tadi sempat namanya rob, air pasang laut. Perjalanan kereta pas waktu lagi air pasang laut itu gimana, Pak? Sempat tertunda dan tertahan. Tertahan. Berapa jam Pak tertahannya? Kurang lebih 2 jam. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 3 warga mengalami luka usai tertimpa pohon besar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan 1 dari 3 korban mengalami luka cukup serius dan langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Bininya Tami. Dari rekaman video amatir milik warga, terlihat kepanikan warga saat pohon tumbang menimpa 3 orang warga di kawasan bisnis di wilayah Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan 1 dari 3 korban yang tertimpa pohon ini sempat terjepit batang pohon berukuran besar dan mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala. Warga bersama petugas kepolisian Polsek Pondok Gede langsung evakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Tumbangnya pohon berukuran besar ini usai diterjang angin kencang yang disertai hujan. Angin kencang. Iya. Ini emang pohon udah miring atau bagaimana? Memang kelihatan sih normal aja. Iya normal aja. Anginnya kencang banget tadi. Angin kencang banget tadi. Barang hujan nggak tadi? Rintik-rintik Bang. Oh rintik-rintik. Iya. Nah, tadi katanya ada korban kejepit. Kejepit aja sih Bang. Tapi nggak sampai meninggal. Melaksanakan evakuasi, informasi nggak ada. Pas setelah kita selesai evakuasi, ternyata ada korban 1 orang yang tertimpa. Tertimpa itu kondisinya seperti apa, Bang? Kondisinya awalnya sadar, tapi sekarang sedang dilakukan tindakan lanjut dibawa ke rumah sakit. Saat ini korban yang tertimpa pohon masih mendapatkan perawatan di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sementara itu petugas masih mengevakuasi pohon yang tumbang tersebut untuk mengurangi kemacetan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia mengkonfirmasi 5 orang sisa narapidana kasus Bali 9 telah dipulangkan dari Bali ke Australia pada Minggu pagi tadi. Berdasarkan keterangan dari Kemenko Kumham IMIPAS, kelima narapidana telah mendarat di Darwin, Australia sekitar pukul 14.42 waktu Darwin atau sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia bagian tengah. Penyerahan oleh pemerintah Indonesia ini dilakukan di VIP 2 Gedung Suarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Dengan didampingi pejabat pihak Australia dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta. Komplotan terduga pelaku penipuan pembeli emas logam mulia dengan modus cash on delivery atau COD ditangkap jajaran Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Para pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan operasi tangkap tangan terhadap komplotan terduga pelaku tindak pidana kejahatan dan penipuan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penangkapan di sejumlah rumah kontrakan yang berbeda, para terduga pelaku yang tengah asik beristirahat tidak bisa berkutik ketika ia didatangi oleh petugas. Para terduga pelaku yang merupakan 2 orang wanita berinisial U dan EG dan juga seorang pria berinisial BS kemudian digiring ke Mapolda Metro Jaya. Berikut barang bukti yang diamankan dari lokasi. Dari hasil penyelidikan sementara, para pelaku merupakan komplotan tindak pidana kejahatan dan penipuan pembeli emas logam mulia dengan modus cash on delivery atau COD melalui media sosial.
Saat melancarkan aksinya, para pelaku juga membawa senjata tajam dan senjata api untuk menodong korban apabila barang yang mereka incar tidak diberi pada saat COD di sejumlah wilayah. Untuk memperdalam kasus ini, tim penyidik masih melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus tersebut dan apakah ada pelaku lainnya atau tidak. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, Crazy Rich Surabaya Budi Said dituntut 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus korupsi jual beli 1,1 ton emas antam. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai 1,1 triliun rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang tuntutan kasus dugaan rekayasa jual beli emas PT Aneka Tambang dengan terdakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said. Jaksa menuntut terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 16 tahun serta denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti kepada negara sebesar 58,135 kg emas antam atau setara 35 miliar rupiah, serta 1,1 ton emas antam atau setara 1,07 triliun rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara. Sementara terdakwa Budi Said membantah tuduhan korupsi yang menjeratnya. Jadi kelewatan ya Pak Budi dituntut 16 tahun ya Pak? Iya, fitnah semuanya. Udah. Makasih ya, maaf. Sebelumnya Budi Said didakwa melakukan korupsi dengan menerima selisih emas antam sebesar 58,13 kg atau senilai 35,07 miliar rupiah yang merugikan negara hingga 1,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis mulai dari 2 hingga 4 tahun penjara untuk 3 mantan Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung terkait kasus korupsi komoditas timah. Terhadap terdakwa Amir Syahbana, hakim memutuskan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Hakim juga membebankan terdakwa Amir untuk membayar uang pengganti sebesar 325 juta rupiah. Kemudian terhadap Rusbani, hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya untuk terdakwa Suranto Wibowo divonis pidana penjara selama 4 tahun dan denda 100 juta rupiah. Kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah bermula dari laporan hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan Negara BPKP. Guru besar dan pakar meminta aturan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan tidak menjadi pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Dinilai malpraktik dan rawan menjadi bancakan untuk pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Sejumlah guru besar dan praktisi hukum mendesak pemerintah mencabut peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2014. Sejumlah persoalan melatar belakangi desakan dicabutnya peraturan menteri tersebut. Mulai dari metode penghitungan kerugian lingkungan yang menggelembung karena elemen yang terhitung 2 hingga 3 kali. Hingga penggunaan Permen LH nomor 7 tahun 2024 sebagai penghitung kerugian negara dalam kasus hukum. Selain itu, denda yang diperoleh negara melalui putusan pengadilan tak lantas dikembalikan untuk pemulihan lingkungan yang rusak. Guru Besar IPB Profesor Sudarsono Sudomo menekankan kepedulian terhadap lingkungan tak serta-merta mengorbankan kepentingan lain termasuk ekonomi. Cobalah cek semua tambang yang tidak punya kasus hukum dengan permen ini, itu pasti akan terjadi kerusakan lingkungan yang besar juga. Dan kalau dihitung semua akan bangkrut. Apa itu yang kita mau? Gitu loh. Kalau caranya menilai seperti ini, coba lihat yang nggak punya kasus hukum. Apakah merusak lingkungan? Iya.
Nah, ini ada masalah di Permen nomor 7 ini. Yang terutama adalah double countingnya itu. Jelang libur sekolah dan Natal tahun baru, penumpang kereta cepat Wush di Stasiun Halim Perdana Kusuma Jakarta meningkat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindu Malam.